Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali, bertatap muka, kita belajar mencari ilmu untuk selangkah lebih maju daripada hari yang kemarin. Apa kabar semuanya? Tambah lagi sekarang. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi yang pertama jawabannya baik. Diucapkan lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Lagi. Karena menjawab salam akan mempengaruhi energi kita dalam melakukan aktivitas. Nanti jawabannya begini. Apa kabar semuanya? Luar biasa baik dan akan lebih baik lagi. Alhamdulillah luar biasa baik dan akan lebih baik lagi. Kita ulangi bersama-sama. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa baik dan akan lebih baik lagi. Ada semangat pagi ini. Jadi setiap hari akan ada semangat yang baru supaya kita menjadi lebih baik. Hari ini siapa yang masuk? Sama-sama. Dari jumlah semuanya 12 anak, ada satu anak yang kakak. Inilah yang menjadikan kakak harus memiliki semangat. Saya harus masuk supaya saya dapat ilmu yang baru, ilmu yang baru untuk diri saya. Nanti saya akan membawa hal yang baru. Sebelum pelajaran dimulai, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu nasional sebagai wujud rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia. Kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Satu Nusa, Satu Bangsa. Silakan semuanya berdiri. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ada yang sudah hafal, ada yang belum. Maka eman-eman, ya, eman-eman yang nanti orang hafal. Sayang sekali seandainya kita tidak hafal lagu yang sebaik ini, lagu yang seindah ini. Saya harap nanti di rumah bisa mengulangi. Kita di rumah buka HP, kita cari lagu Satu Nusa Satu Bangsa sebagai referensi lagu nasional untuk kita, wujud rasa cinta kita kepada tanah air yang harus kita lestarikan, tanah air yang seindah ini, ya. Baik, marilah sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Saya harap ada satu yang bersedia untuk memimpin doa. Semoga apa yang kita lakukan
Miftah, silakan ke depan. Memimpin doa bersama teman-teman yang lain supaya kegiatan kita diridhoi oleh Allah. Silakan dipimpin doa. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Terima kasih. Beda berdoa di belakang dan berdoa di depan, sangat berbeda sekali. Kita disuruh maju ke depan memimpin doa, itu berarti kita sudah ada keberanian. Jadi saya berpesan untuk semuanya, ketika ada kesempatan disuruh untuk maju ke depan, saya harap semuanya siap. Ya, semuanya siap. Ini akan melatih keberanian kita, melatih ketenangan hati kita, melatih ketenangan kita ketika kita ada di atas panggung. Begitu. Silakan, terima kasih untuk Mas Miftah. Tepuk tangan. Hari ini kita akan belajar pada tematika tentang tokoh dan penemu. Ya, tokoh dan penemu. Kita akan belajar tematika subtema 1 tentang tokoh dan penemu. Setiap benda pasti ada penemunya, betul tidak? Iya. Ada sebuah listrik misalnya, ini dulu pasti ada yang menciptakan, ada penemunya. Kemudian ada alat yang namanya radio, itu juga ada yang menciptakan. Apalagi? Yuk, silakan. Ada setrika, itu ada yang menciptakan. Siapa ya yang menciptakan ini? Magicom, mesin cuci, televisi, HP, laptop, kipas angin. Semua produk yang disebutkan oleh kalian tadi ternyata semuanya membutuhkan yang namanya listrik, betul? Mesin cuci butuh, kipas angin butuh, kemudian laptop butuh listrik, radio butuh listrik, televisi membutuhkan listrik. Hampir semua alat-alat yang ada di rumah kita membutuhkan listrik, betul ya? Lalu kira-kira seandainya satu hari kita tidak bisa menikmati listrik, kira-kira apa yang terjadi, Mas? Mbak, mari. Kalau tidak ada listrik, malam hari bagaimana, Mas Askar? Gelap, Pak. Betul, gelap ya. Mas Miftah, kalau tidak ada listrik, bisakah kita masak nasi pakai magicom? Tidak bisa, Pak. Kita tidak bisa masak pakai magicom. Lapar nanti kita, Pak. Kalau tidak ada listrik, bisakah kita telepon temannya karena baterainya habis? Bisa telepon tidak? Tidak bisa, Pak. Saya tidak bisa telepon dengan teman saya. Kalau tidak ada listrik satu hari saja, bisakah kita menonton televisi, Pak? Tidak bisa, Pak. Televisi kan harus pakai listrik, Pak. Tidak bisa nonton Upin Ipin. Betul? Iya. Kalau tidak ada listrik, bisakah kita membuat jus? Tidak ada, Pak. Karena jus itu membutuhkan es, jus itu membutuhkan blender. Iya. Tidak bisa, Pak. Kalau tidak ada listrik, bisakah kita menyalakan yang namanya mesin pompa air? Tidak bisa, Pak. Nanti mesin pompa air tidak bisa nyala, tidak bisa mandi ini kita. Ya. Kalau tidak ada listrik, kita sedang berpuasa
Apakah kita bisa mendengar suara azan? Tidak. Tidak bisa, Pak. Karena speaker itu menggunakan listrik. Lalu bagaimana? Berarti listrik merupakan kebutuhan penting, utama, kebutuhan hidup. Listrik merupakan kebutuhan sehari-hari. Listrik merupakan suatu kebutuhan yang sangat kita butuhkan. Nah, hari ini teman-teman, kita akan bersama-sama mengulas tentang listrik. Bagaimana? Apakah semuanya siap? Ya. Kita nanti akan cari tahu apa saja sih listrik itu. Oh, listrik itu ada bagian-bagiannya, ada kegunaannya, ada juga penemunya. Siapa yang tahu penemu listrik? Belum tahu? Sebagai pembukaan, marilah kita simak video berikut ini. Berbagai macam alat yang kita gunakan setiap harinya, seperti handphone, komputer, televisi, hingga AC, membutuhkan sumber tenaga berupa energi listrik. Namun, tahukah kamu siapa yang menemukan listrik itu sendiri? Yang pasti bukan kayak peliharaan. Yuk kita cari tahu siapa dia. Sejumlah teori yang mengarah kepada penemuan listrik sudah muncul sejak zaman Yunani kuno. Tokoh-tokoh seperti Ampere, Coulomb, dan Joseph Priestley juga sudah melakukan berbagai percobaan yang membuka jalan menuju penemuan listrik. Namun di antara banyak nama yang ada, seorang ilmuwan asal Inggris yang bernama Michael Faraday akhirnya diakui sebagai bapak listrik karena dianggap mempunyai kontribusi paling besar untuk dunia kelistrikan. Michael Faraday lahir di Newington Butts, Inggris pada tanggal 22 September 1791. Saat berumur 14 tahun, Faraday membantu ayahnya untuk membiayai keluarganya dengan bekerja di menteri dan buku serta menjualnya. Ketika waktu senggang, ia menyempatkan diri untuk membaca berbagai macam buku, terutama buku kimia dan fisika. Faraday menjadi terkenal berkat karyanya mengenai kelistrikan dan magnet. Eksperimen pertamanya ialah membuat konstruksi tumpukan volta dengan 7 ruang setengah set ditumpuk bersama dalam 7 lembaran sek serta 6 lembar kertas basahan air garam. Dengan konstruksi yang diawali oleh volta ini, ia berhasil menguraikan magnesium sulfat pada tahun 1821. Hans Christian Ørsted mempublikasikan fenomena elektromagnetisme. Dari sinilah Faraday kemudian memulai penelitian yang bertujuan untuk membuat alat yang dapat menghasilkan rotasi elektromagnetik. Salah satu alat yang berhasil dia ciptakan adalah homopolar motor. Dalam alat yang diciptakan Faraday ini, terjadi sebuah gerakan berputar terus-menerus. Gerakan ini ditimbulkan dari gaya lingkaran magnet yang mengelilingi kawat yang panjang hingga ke dalam larutan merkuri, dan di dalam larutan tersebut sudah terdapat magnet sehingga kawat akan terus berputar jika dialiri listrik yang berasal dari sebuah baterai. Penemuan Faraday inilah yang kemudian menjadi sebuah dasar dari teknologi elektromagnetik saat ini. Dari percobaan itu, ia menemukan sebuah motor listrik pertama di dunia yang menggunakan listrik sebagai tenaga penggeraknya. Puncak penemuan medan listrik oleh Faraday terjadi ketika ia membuat percobaan dengan melilitkan 2 komparan kawat yang terpisah, dan ia kemudian menemukan apa yang dikenal dengan nama induksi timbal balik. Magnet melewati potongan kawat, maka aliran listrik masuk ke kawat, yang kemudian magnet yang berjalan. Dari sini, ia kemudian membuat sebuah kesimpulan bahwa perubahan pada medan magnet dapat menghasilkan medan listrik. James Clerk Maxwell kemudian membuat rumus matematikanya dan kemudian dikenal dengan nama hukum Faraday.
satuan kapasitansi dalam simbol F atau Faraday. Nah, sekarang kamu sudah tahu siapa penemu listrik itu. Kita sudah simak bersama-sama sebuah video tentang siapa sih penemu listrik yang ternyata berjasa di dalam kehidupan kita di dunia. Orang yang menemukan listrik sehingga hari ini sepanjang hari kita bisa menikmati listrik. Dari makan pakai magicom, dari lampu, kemudian ngecas HP sehingga kita bisa bermain game. Ternyata ada jasa. Siapa namanya penemu listrik? Michael Faraday. Saya tulis di sini. Kita baca bersama-sama. Michael Faraday. Satu orang yang bisa mengubah dunia. Kita juga harus seperti itu. Kita harus mempunyai semangat supaya ada hasil karya kita yang bermanfaat bagi dunia sehingga bisa digunakan oleh generasi-generasi yang berikutnya. Dengan cara bagaimana? Hari ini kita belajar, kita jadi pintar, kita jadi tahu pengetahuan yang berikutnya sehingga memunculkan penemuan yang baru. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang komponen listrik. Siapa yang tahu tentang komponen listrik? Ada yang tahu? Ada yang tahu komponen listrik? Oh, baik. Silakan semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri dulu. Yuk. Kita konsentrasi. Berdiri sudah. Semuanya tangan ada di samping, posisi siap. Ya. Lihat ke depan. Konsentrasi, lihat ke depan. Tarik nafas. Tahan. Buang nafas lewat mulut. Pelan-pelan. Ya. Tarik nafas, tahan 2 detik, kemudian keluarkan lewat mulut. Ya. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan 2 detik, keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Ini akan menjadikan kita rileks dan bisa lebih konsentrasi serta tenang, ya. Penampilan kita menjadi tenang. Baik, sekali lagi mari bersama-sama. Tarik nafas. Tahan pelan-pelan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Gimana? Setelah latihan pernapasan bagaimana? Rasanya sih? Rasanya? Oh, rasanya ada yang ekspresinya itu kemudian ekspresi senang, di sini guyu, kemudian ya. Ada yang ekspresinya itu tenang, ada yang ya. Jadi masing-masing ada banyak ekspresi yang ditunjukkan, ada yang ngap-ngapan. Lagi. Baik, sambil duduk aja. Tapi tahannya jangan lama-lama. Tahan sudah, kemudian langsung buang. Buangnya lewat mulut. Sekali lagi ya. Tarik nafas. Tahan, buang nafas pelan-pelan. Tarik nafas yang dalam. Buang nafas lewat mulut. Tarik nafas yang dalam 5 jam. Baik teman-teman, ya. Sekali lagi, siapa yang mengetahui komponen listrik? Ya, ada apa saja? Baik, kita lihat. Di atas ada apa itu? Setelah lampu ada yang panjang itu apa namanya? Di sana ada colokan yang namanya saklar yang memutus dan menyambung. Kemudian ada pistol kontak. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita amati video berikut sambil kita catat, ya. Sambil
sambil kita catat. Silakan diamati video berikut ini. Diamati dulu. Bersama-sama kita mengamati video berikut ini, ya. Diamati dulu. Baik, mari kita amati bersama-sama komponen-komponen listrik berikut ini. Sambil mengamati video, kalian mencatat satu persatu komponen yang disebutkan dalam video tersebut. Kita mulai. Baik, kita bersama sudah mengamati sebuah video yang di dalam video tersebut ada gambar-gambar komponen listrik. Mari silakan dicatat isinya apa saja. Ya, setelah mengamati video tadi, silakan dicatat komponen-komponen listrik itu ada apa saja. Yang pertama, silakan. Baik, di dalam video tadi, setelah kita mengamati video tadi, ada komponen-komponen yang terlihat dalam video tadi. Mari kita catat. Yang pertama, silakan. Ada gambar colokan. Yang kedua, ada gambar bola lampu. Yang ketiga, ada gambar stop kontak, ada kabel, ada fitting, ada saklar. Ya, silakan. Silakan dicatat komponen-komponen listrik yang kalian dapat setelah mengamati sebuah video. Sudah? Sudah dicatat? Baik. Saya minta tolong satu untuk membacakan. Mbak Cika, silakan membacakan. Di depan sini Mbak Cika.
Yang pertama ada lampu. Kemudian yang kedua ada, selain mengamati video, kita juga bisa mengamati secara langsung komponen-komponen apa saja yang ada di dalam listrik itu sendiri. Mari bersama-sama kita amati. Teman-teman semuanya, setelah mengamati masing-masing gambar tadi, marilah kita menyebutkan nama gambar yang akan saya tampilkan, ya. Jadi semuanya bagaimana, siap? Saya akan menampilkan sebuah gambar, kemudian nanti kalian semua menyebutkan gambar apa yang saya perlihatkan. Bagaimana, siap? Siap, oke. Yang pertama, gambar apakah ini? Gambar yang ditunjukkan di sini adalah gambar stop kontak. Kemudian gambar yang berikutnya, gambar sama. Gambar yang berikutnya, lampu. Berikutnya, kabel listrik. Ada dua, ya. Kabel listrik nanti ada positif dan ada negatif. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Berikutnya, speedometer listrik. Alat yang kita gunakan untuk mengukur berapa listrik yang digunakan. Speedometer ini untuk mengukur rumahnya jika memakai listrik berapa meter, berapa harganya, berapa habisnya duitnya, seperti itu. Fitting, ya, fitting lampu. Baik, terima kasih. Kita sudah mengamati secara langsung. Kita sudah melihat dengan gambar. Oh, ternyata alat listrik itu seperti ini. Dan sekarang yang berikutnya kita akan bermain bersama-sama. Ketika tadi kita memencet saklar, lampunya menyala. Kita pencet lagi, lampunya mati. Oh, berarti saklar itu fungsinya untuk memutus dan menyambung arus listrik. Lampu fungsinya untuk apa? Untuk menerangi. Ketika listriknya nyambung, berarti lampunya menyala. Baik, siapa yang ingin jadi lampu? Ajeng jadi. Yo, Mas Rizky, ya, jadi lampu. Mas Rizky jadi lampu. Bagaimana gerakan lampu menyala?
Terima kasih. Masih di sini. Masing-masing harus penjelasan dulu. Kamu namanya sumber saya. Kenapa saya sumber listrik? Ya? Ini sumber listrik. Kabel merupakan penghubung arus listrik. Ini pemutus arus listrik. Ini lampu, sumber cahaya. Baik. Sebentar, belum. Yuk, lagi. Sini. Tenang lagi. Baik, inilah peragaan listrik dengan teman-teman kelompok 1. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, setelah kita bermain dengan listrik, kita lihat ada berapa jenis rangkaian listrik yang ada di dalam ruangan kita atau di dalam rumah kita. Ternyata rangkaian listrik itu ada 2 macam. Siapa yang tahu? Belum? Kurang? Ya, rangkaian listrik ada rangkaian apa? Baik, kita lihat bersama-sama. Rangkaian listrik ada yang namanya rangkaian seri dan rangkaian paralel. Mari bersama-sama kita mempelajari tentang seri dan paralel. Kita akan membuat sebuah gambar rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang pertama, silakan. Gambar yang saya tunjukkan di depan adalah contoh rangkaian listrik secara seri. Apabila kabelnya putus satu, maka lampu itu akan menjadi padam karena tidak mendapatkan arus listrik. Sebagaimana peragaan teman-teman kalian tadi. Adapun gambar yang kedua adalah gambar paralel. Gambar yang kedua yang saya tunjukkan adalah gambar paralel. Ketika salah satu kabel putus, maka lampunya masih bisa menyala. Baik, teman-teman, mari kita menggambar rangkaian listrik seri dan paralel. Silakan masing-masing membuat sebuah gambar rangkaian listrik seri dan paralel. Di sini, seperti ini. Silakan, seperti ini. Gambar dulu. Jangan butuh kertas. Yang ini seri, yang ini paralel. Baik, sambil membawa buku catatan, mari kita amati benda-benda listrik di sekitar kita. Kemudian nanti kalian mencatat nama yang saya tunjukkan. Bisa dimulai, silahkan kita keluar ruangan. Baik, benda yang berikutnya. Benda berikutnya. Benda yang berikutnya. Awas. Benda yang berikutnya namanya apa itu, Mas? Baterai. Batu baterai. Ya. Silakan dicatat.
Gambar yang berikutnya stop kontak. Bergandengan kita. Mas Rizky menjadi apa? Lampu. Lampu. Baik. Mas Aska, Mas Haikal dan Mbak Mita menjadi apa? Menjadi kabel yang bersambungan, 3 kabel. Mbak jadi apa Mbak Jihan? Jadi saklar. Kemudian yang berikutnya Mbak jadi apa Mbak? Batu baterai. Mereknya apa? ABC ini Pak. Baik. Baik teman-teman. Kondisi lampu masih padam ketika lampu belum dihubungkan dengan kabel. Kabelnya masih terputus. Silahkan kabelnya nyambung dengan lampu, ya. Ya, kabelnya nyambung dengan lampu. Ketika kabelnya nyambung, masih mati lampunya. Silahkan lampu kabel dihubungkan dengan batu baterai. Ya, apa yang terjadi? Lampunya menyala. Ya, lampunya menyala. Terus bergerak, lampunya menyala. Baik, silahkan saklarnya bermain. Hop, apa yang terjadi? Lampunya mati. Saklarnya dihubungkan lagi. Ya, nyala lagi. Diputus lagi. Mati. Sambung lagi. Nyala lagi. Putus lagi. Mati. Oh, baik. Apa ketika kamu menyentuh teman kamu, kenapa teman kamu bisa menyala? Karena saya sumber listrik. Sumber listrik. Sebenarnya siapa kamu? Saya saklar memutus kabel listrik. Kami saya adalah lampu sumber cahaya. Baik, inilah peragaan listrik dengan teman-teman kelompok 1. Silahkan beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Gambar yang kedua yang saya tunjukkan adalah gambar paralel. Ketika salah satu kabel putus, maka lampunya masih bisa menyala. Baik, teman-teman, mari kita menggambar rangkaian listrik seri dan paralel. Silakan masing-masing membuat sebuah gambar rangkaian listrik seri dan paralel. Di sini, seperti ini. Silakan, seperti ini. Gambar dulu. Kertas. Yang ini seri, yang ini paralel. Niku Pak. Ya. Baik, sekarang silahkan dibentuk menjadi 3 kelompok. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ya. Semuanya berdiri. Kemudian kita membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, acung jari. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya. Masing-masing kelompok memiliki tugas yang harus diselesaikan. Silahkan diamati, dikerjakan, didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Baik teman-teman, saya akan bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik untuk masing-masing kelompok agar bisa dikerjakan. LKPD yang pertama,
Kelompok kedua, LKPD yang kedua. Kelompok yang ketiga, LKPD yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan membacakan hasil jawaban. Yang pertama, Apa fungsi lampu? Penerangan untuk memudahkan aktivitas memberikan penerangan untuk melakukan aktivitas. Apa fungsi gambar di bawah ini? Untuk memutuskan dan menyambungkan arus listrik. Apa perjalanan kayak yuk. warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil dari kelompok kami. Untuk menyambung dan memutuskan arus listrik, alat yang digunakan yaitu saklar. Alat yang digunakan sebagai sumber listrik adalah baterai. Jadi serangkaian listrik sederhana yaitu seri dan pel. Baik, terima kasih atas presentasinya. Tepuk tangan bersama-sama, tepuk tangan. Kembali konsentrasi. Baik, yuk konsentrasi. Tangan di atas, pegang kepala, pegang janggut, pegang pipi, pegang kepala, pegang hidung, pegang telinga, pegang hidung, pegang telinga, pegang janggut, pegang mata. Ada yang pegang mata, pegangnya baru. Yuk, pegang kaki, pegang kepala, pegang hidung. Iya, terima kasih untuk semuanya. Oh. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Kita menjadi mengenal komponen-komponen yang ada di dalam listrik. Yang terakhir, ada hasil yang harus kalian kumpulkan yang berupa evaluasi secara mandiri. Nanti akan Pak Guru bagikan soal yang harus dikerjakan secara mandiri, kemudian kita koreksi bersama-sama. Baik, setelah kita mempelajari tentang komponen-komponen alat listrik, mari kembali terakhir kita ulangi. Yuk, kelompok 3, kelompok 2. Fungsi daripada lampu sebagai sumber penerangan. Fungsi daripada kabel menyambung arus listrik. Fungsi daripada batu baterai ataupun aki sebagai sumber energi. Fungsi daripada saklar memutus arus. Betul sekali. Kemudian di dalam rumah kita ada yang namanya rangkaian apa tadi? Seri dan paralel. Rangkaian seri apabila salah satu kabel diputus maka lampunya akan padam semua. Kalau rangkaian paralel satu diputus
menyala. Itulah contoh dari arus rangkaian listrik paralel. Bisa dimengerti? Baik. Ada pertanyaan dari kelompok 1? Tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Teman-teman, kalau begitu, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan sebuah lagu daerah. Baik, sebagai wujud rasa cinta tanah air dan cinta terhadap daerah kita, mari bersama-sama kita menyanyikan sebuah lagu daerah. Lagu daerah yang akan kita nyanyikan adalah lagu berjudul Cublak Cublak Suam. Ya. Kita nyanyikan secara bersama-sama. Yuk, bersama-sama sambil joget boleh. Cublak sebentar. Sebelum berakhir, materi yang akan kita pelajari berikutnya adalah materi tentang rangkaian listrik campuran. Hari ini kita mempelajari tentang seri dan paralel, maka besok kita akan pelajari tentang rangkaian listrik campuran. Anak-anak, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Satu anak saya mohon untuk bisa memimpin doa di depan. Mbak Cika, silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa bersama-sama. Konsentrasi. Berdoa. Terima kasih Mbak Cika. Tepuk tangan untuk Mbak Cika yang kita banyak. Baik, teman-teman semuanya, alhamdulillah pembelajaran telah usai dan kita lanjutkan di esok hari. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.